Apa sih disleksia itu? Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Nah, disleksia ini biasanya terjadi pada anak-anak dengan penglihatan dan intelektual yang normal. Disleksia merupakan suatu kata dari bahasa Yunani yang artinya kesulitan membaca. Istilah lain dari kesulitan membaca ialah corrective readers atau remedial readers. Istilah aleksia merujuk pada kesulitan membaca yang berat. Menurut Handayani et al. 2019, disleksia ini didefinisikan sebagai sebuah sindrom kesulitan dalam belajar mengenai komponen kata dan kalimat. Disleksia merupakan disabilitas dalam membaca dan belajar karena adanya defek pemrosesan otak mengenai simbol. Selanjutnya ada faktor penyebab. Ini dia 6 faktor penyebab disleksia menurut Sidoarto 2007. Faktor penyebab disleksia. Yang pertama, anak yang lahir prematur dengan berat lahir rendah dapat mengalami kerusakan otak sehingga mengalami kesulitan belajar atau gangguan pemusatan perhatian. Yang kedua, anak dengan kelainan fisik seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau anak dengan cerebral palsy akan mengalami kesulitan belajar membaca. Yang ketiga, anak kurang memahami perintah karena lingkungan yang menggunakan beberapa bahasa. Yang keempat, anak yang sering pindah sekolah. Yang kelima, anak yang sering absen karena sakit atau ada masalah dalam keluarga. Yang keenam, anak yang pandai dan berbakat yang tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa sehingga kurang konsentrasi dan banyak membuat kesalahan. Selanjutnya ada gejala disleksia. Berikut adalah gejala-gejala disleksia. Gejala disleksia ini sangat bervariasi dan pada umumnya tidak sama pada tiap penderita. Karena itu, gangguan ini biasanya sulit dikenali, terutama sebelum sang anak memasuki usia sekolah. Adapun sejumlah gen keturunan yang dianggap dapat memengaruhi perkembangan otak anak yang mengendalikan fonologi, yaitu kemampuan dan ketelitian dalam memahami atau mengenali suara atau bahasa lisan. Misalnya, membedakan antara kata paku dengan kata palu. Nah, pada balita, disleksia dapat dikenali melalui sejumlah gejala yang berupa A. Perkembangan bicara yang lebih lamban dibandingkan anak-anak seusianya. B. Membutuhkan waktu lama untuk belajar kata baru. Misalnya, keliru menyebutkan kata ibu menjadi kata ubi. Yang C. Kesulitan menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan diri. Misalnya, kesulitan untuk memilih kata yang tepat atau kesulitan menyusun kata dengan benar. Yang D. Kurang memahami kata-kata yang memiliki rima. Contohnya putri menari sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis disleksia. Berikut ini jenis-jenis disleksia menurut Sidoarto tahun 2007. Jenis-jenis disleksia, yang pertama ada disleksia dysponesia, disebut juga auditory atau fonologikal. Masalah utamanya terletak pada penyatuan huruf dan bunyi. Anak yang mengalami disleksia ini sulit mengenali bunyi fonetik huruf atau kata-kata. Jadi, anak disleksia dysponesia ini merasa bingung dengan bunyi huruf yang didengar. Misalnya, ketika ada yang mengucap kata buku, anak bisa saja beranggapan kubu, sehingga anak ini tidak bisa menyatukan antara bunyi dan huruf. Yang kedua, disleksia dysnemkinesia atau disleksia developmental. Masalah utamanya adalah daya ingat dan pergerakan motorik yang menyebabkan anak tersebut membalik-balikan huruf di dalam kalimat. Buruknya, pengembangan kemampuan visual spesial membuat anak kesulitan mengenali huruf P, Q, B, dan D. Kemudian, anak akan sulit untuk membuat kata dan membangun kosakata,
sehingga anak akan sangat pelan-pelan dalam membacanya. Dari penjelasan tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah daya ingat anak yang lemah dan sering membolak-balikan huruf. Misalnya, ada kata budi, tetapi anak tersebut menulis atau membacanya hidup atau dibu. Yang ketiga ada disleksia dysaidesia atau disleksia visual. Menurut Incovar tahun 2017, penderita disleksia ini dapat melihat dengan baik, namun tidak dapat membedakan mengingat perkataan, bentuk, gambar, dan angka. Ciri-cirinya misalkan sulit membedakan perkataan atau huruf yang hampir sama. Misalnya bas dengan pas, ubi dengan ibu, dan terkadang juga sering menyebut kata dengan terbalik seperti sapu dengan supa, lalu tidak memiliki keinginan untuk kegiatan berolahraga. Nah, menurut Hermi, Janto, dan Valentina tahun 2019, disleksia ini atau disleksia visual adalah sulit membaca kata atau kalimat dan menguraikan kata-kata secara keseluruhan, sehingga kalimat yang dibacanya tidak beraturan. Selain itu, anak ini susah untuk menerima informasi secara berurutan. Pada penderita disleksia visual memiliki ingatan jangka pendek dan penglihatan yang berurutan. Dari penjelasan tersebut, anak sulit membaca satu kalimat utuh. Membacanya juga tidak bisa runtut mulai dari kata pertama, kedua, dan seterusnya. Ingatan jangka pendeknya membuat anak tersebut susah mengenali kata atau informasi yang berurutan. Nah, itu dia penjelasan-penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.